Halo guys, ini merupakan video materi dari kelas online premium kami, yaitu kelas Mahir VPS CLI ya. Di sini sudah banyak sekali kami bahas mengenai cara mengelola VPS menggunakan command line, jadi teman-teman tidak pakai control panel, dan sudah tersedia lebih dari 48 video ya mengenai cara mengelola VPS. Di sini kami bahas semuanya dari basic sampai level advance, semua kami bahas. Jadi buat teman-teman yang mau belajar VPS, teman-teman bisa join kelas Mahir VPS CLI, klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi videonya. Di series video kali ini kita akan membahas mengenai multi-site domain ya. Jadi di dalam satu VPS kita ada beberapa domain. Jadi kita memiliki beberapa website. Nah, untuk domainnya di sini untuk domain prakteknya di domain 1 kita punya domain dengan nama kodam.me ya, dan di domain kedua kita punya nama domain durenhost.net. Nah, untuk di sisi DNS-nya teman-teman pastikan sudah mengarahkan atau sudah melakukan pointing kedua domain ini ke IP VPS kita. Nah, misalnya IP VPS kita itu kita cek ya, IP ADDR, enter. Nah, ini adalah IP public dari VPS kita. Kita cek di DNS manajemennya untuk domain kodam.me dan durenhost, pastikan sudah mengarah ke sini, ke IP VPS-nya. Di sini kami pakai Cloudflare ya. Untuk di bagian record ini teman-teman pastikan masukkan IP nih, IP dari VPS-nya, IP public-nya ya. Oke, save. Ini untuk yang durenhost, kita ambil lagi yang kodam ya, kodam. Oke. Di sini kita masukkan juga. Oke, save. Oke, berarti kita sudah pointing ya domain 1 dan domain 2. Nah, selanjutnya kita buat folder untuk domainnya ya di dalam file web servernya. Jadi filenya itu kan ada di sini ya, folder web server cd/var www. Nah, di sini ada folder HTML. Nah, kita mau bikin foldernya itu untuk masing-masing domain. Nah, kita bisa pakai ini mkdir ya. Domain 1 ini teman-teman ganti aja namanya kodam.me misalnya ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan nama domain teman-teman ya. Di sini kodam.me dan di sini kita ganti ke durenhost ya. Kita copy aja nih. Oke, lalu kita copy lagi yang ini. Bentar. Oke, di sini kita sudah punya durenhost.net dan juga kodam.me. Oke, selanjutnya kita set permission ke folder web servernya. Oke, lalu kita buat contoh file ya, misalnya index.php kita bikin ya. Nanti untuk ngetes kita bisa cd durenhost public HTML. Nah, di sini kita bisa bikin satu file PHP index.php. Ini file biasa aja ya. Guys. PHP. Sini kita echo aja, echo ini domain durenhost.net ya. Oke. Lalu kita ke domain yang kodam ya, kodam.me. Kita bikin juga index.php-nya. PHP echo ini domain kodam.me ya. Seperti ini aja. Oke, kita sudah bikin ya. Jadi di dalam kodam.me ada satu file index.php dan juga di dalam durenhost public HTML itu ada juga file index.php. Oke. Lalu kita copy config dari default Apache-nya. Jadi di default Apache kan di sini Apache set available ya. Nah, di sini ada yang 00 default.conf ini. Kalau kita lihat kan isinya .conf. Nah, ini kita mau pindahkan dia ke masing-masing masing-masing set available dan masing-masing domain. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti aja.
Ini domain1.com ini teman-teman ganti dengan kodam.me. Ini sesuaikan nanti dengan nama-nama domain teman-teman ya. Ini durenhost.net ya. Durenhost.net sama kodam.me. Oke, kita pastiin ya, kodam.me, durenhost.net. Durenhost.net. Oke. Nah, kita tinggal copy aja nih ke sini. Jadi kita copy 00 default conf ini, kita jadikan namanya ini kodam.me.conf. Kita copy aja ya, copy. Lalu kita copy paste lagi, mana deh? Nih ya, yang untuk Durenhost ya, Durenhost. Oke. Nah, kita sudah copy. Berarti sini sudah ada durenhost.net.conf dan juga kodami.conf. Kita sesuaikan konfigurasinya ya. Nama domainnya kita bisa nano durenhost.net.conf. Sini teman-teman ganti server name-nya, samakan domainnya durenhost.net. Sini juga durenhost www.durenhost.net. Nah, di sini juga teman-teman ganti ya. Di sini kan dokumen root-nya var www.html. Nah, tadi kita kan udah ganti ya. Ke sini kita bisa cd/var www.durenhost ya, public html. Nah, kita kan maunya di sini nih nanti filenya. Kita bisa ketik pwd di sini untuk ngambil partnya. Terus kita copy. Oke. Untuk kopinya teman-teman tekan klik kanan aja ya. nano/etc apache 2 set available durenhost.conf. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti aja var www.html ini dengan ini public html seperti ini. Ini untuk yang domain Durenhost ya. Nah, di sini ini teman-teman bisa hapus ya rewrite rule ini. Ini tadi kenapa ada muncul, karena tadi kita sebelumnya kan pada saat konfigurasi single domain kita udah pasang SSL-nya ya. Jadi dia langsung otomatis dinamis menambahkan. Teman-teman bisa delete aja ini. Defaultnya kan dia nggak ada. Nah, seperti ini aja. Yes. Ya. Oke, setelah itu teman-teman Ctrl X, Y, Enter. Lalu teman-teman edit lagi yang untuk kodam.me ya. etc apache kita ambil dulu ya pathnya. cd kodam.me public html, ketik pwd. Nah, kita dapat pathnya ini. Kita copy, klik kanan nih cara ngopinya. Lalu kita nano/etc apache 2 set available. Lalu kita masuk ke dalam kodam.me.conf. Nah, di sini server name-nya teman-teman sesuaikan ya. Sini kodam.me, www.kodam.me. Nah, dokumen root-nya teman-teman ganti. Arahkan dia ke dalam dokumen folder dari kodam.me. Nah, ini kita bisa delete juga. Nanti kita issue SSL-nya. Kita pasang lagi SSL-nya nanti. Ini kita delete dulu ya. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Oke, kita sudah punya konfigurasi ya. Kita bisa cat/etc apache 2 set available kodam.me. Nah, ini config-nya. Teman-teman bisa perhatikan lagi config-nya, server name, server alias, dan dokumen root-nya. Nah, kalau ini tetap ya, karena ini PHP FPM ya. Kita kan udah install PHP FPM ya di video sebelumnya, jadi kita tetap pakai. Selanjutnya di sini kita cat juga durenhost.conf. Nah, ini server name-nya durenhost.net, durenhost.net, dan sini udah ke folder dari Durenhost. Oke. Setelah itu kita edit setnya, sesuaikan namanya, sudah selesai ya. Nah, kita disable default conf-nya. Jadi di sini kan kalau kita akses by default dia akan selalu lari ke yang 00 default itu. Yang di sini etc apache set available. Nah, defaultnya kan selalu ke sini nih.
Nah, supaya nggak ke situ, kita bisa matiin dengan auto decide 00 default conf. Oke, nah lalu untuk activate katanya reload ya. Kita reloadnya nanti aja. Di sini kita aktifkan dulu domain yang hodam tadi ya. Jadi kita auto set hodam.me.conf dan di sini domainhost.net ya. Nah, sini hodam. Oke. Nah, baru kita reload Apache-nya. Oke, setelah reload kita restart aja sekalian ya. Sekalian kita restart. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu isu SSL-nya ya. Kita install dulu shardbot-nya untuk Apache. Oke, udah terinstall ya. Nah, kita konfigurasi SSL untuk masing-masing domainnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti nama domain 1 dengan domain 2 ini dan juga www-nya. Jadi kita ganti sini hodam.me. Sini kita ganti domainhost.net. hodam.me, domainhost.net. Di sini kita ganti juga hodam.me. Sini kita ganti domainhost.net. Oke. Kita tinggal copy di sini. Chatbot Apache -d hodam.me -d hodam.me www.hodam.me. Oke. Nah, di sini what would you like to do? Attempt to reinstall the existing software, renew or replace. Kita reinstall aja ya. Ini muncul karena tadi sebelumnya di tutorial single domain kita sudah isu SSL untuk domain hodam.me ya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Kita pilih satu aja. Oke, udah successful. Lalu kita lanjut untuk domain yang domainhost.net. Nah, di sini makanya teman-teman tadi sebelum di awal kali tadi saya udah langsung sarankan teman-teman langsung pointing domainnya supaya nanti pada saat teman-teman udah masuk ke bagian isu SSL ini, pointing domainnya itu sudah selesai. Jadi kita bisa langsung jalan gitu, nggak nunggu-nunggu lagi. Ini kita isu lagi SSL untuk domain domainhost.net. Request. Oke, udah successful ya. Successful. Nah, ini kita cek ya di masing-masing konfigurasi apakah redirect HTTPS-nya sudah ada. Kalau belum ada kita tambahin. Kalau normalnya sih dia harusnya sudah ada ya. Jadi di dalam cat di sini domainhost.conf itu harusnya udah ada. Nah, ini udah langsung ada. Jadi kita nggak perlu tambahin lagi untuk redirect HTTPS-nya. Kita cek lagi untuk yang cat hodam.me.conf. Nah, juga sudah langsung ada. Jadi kalau ini belum ada, yang ini bagian rewrite rule, teman-teman bisa tambahin. Tapi kalau sudah ada, berarti teman-teman skip aja. Ini tinggal kita reload. Oke, kita reload. Apache service is now active, cannot reload katanya. Berarti kita aktifkan dulu ya. Systemctl start. Oke, baru kita reload. Apache to service is not active, cannot reload. Kok aktif katanya. Start Apache to service. Systemctl Apache status ya. Status Apache to service. Nah, ini udah running. Harusnya udah bisa kita tes akses ya. domainhost.net ya. Nah, ini domain domainhost.net ya kan, udah HTTPS juga ya. Connection udah secure. Kita coba akses yang hodam tadi. hodam.me. Ini hello dia, masih ke hello.
kita cek ya di sini tadi isinya apa. cd/var www.hodam.me, cd public html, index.php-nya kita cek. Ini domain hodam.me ya. Harusnya dia kan munculnya ini domain hodam.me gitu. Bukan hello ya. Kita cek di cd var www.html cd cut index.php. Nah, dia masih ngebaca ke direktori nih, ke var www.html. Makanya munculnya sini returnnya hello kan. Kita cek lagi di bagian cd/etc apache to set available. Yang di bagian ini ya, kita cek di bagian hodam.me ini, cut hodam.me.conf. Sini sudah var www.hodam.me public html. Udah lari ke sini kan? Harusnya dia baca ke sini dong. Ya kan? Kita cek lagi yang di bagian hodamnya. Oh, jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya, karena tadi sebelumnya kita itu sudah isu SSL untuk domain hodam.me, dia tidak membuat untuk SSL-nya gitu. Kalau Durenhouse kan ini dibikin ya, durenhouse.net ini yang HTTP-nya, nah ini yang SSL-nya gitu. Karena yang hodam.me ini sebelumnya sudah kita install SSL-nya yang waktu kita di tutorial single domain, dia nggak bikin lagi gitu. Jadi kita harus edit nih. Edit di sini bisa. Di sini dia pasti larinya masih ke yang lama. Nah ini, dia masih larinya ke yang lama direktorinya. Jadi kita ambil aja hodam.me.conf. Nah ini kita ambil aja nih, yang ini. Oke. Jadi dia nggak ngebuat lagi gitu. Jadi kita bikin aja yang ini. Oke. Systemctl reload apache itu. Ya. Coba refresh. Nah, ini dia langsung ini domain hodam.me. Jadi kalau nanti teman-teman mau nambahin lagi, teman-teman bisa pointing, lalu bikin lagi direktorinya, set permissionnya, lalu ini kita bikin satu file contoh. Nanti file contoh ini ya teman-teman kalau mau install WordPress ya berarti tinggal paste saja folder WordPress-nya. Ini kan untuk tes saja, kita bikin satu file aja. Lalu kita copy config-nya, lalu kita matikan ya. Ini sangat penting ya, auto decide 00 default conf ini, supaya dia nggak baca ke folder defaultnya gitu. Kalau nanti dia baca, kalau nggak di disable, tidak di disable ini default config-nya, dia pasti langsung akan baca ke sini selalu 00 default conf ini. Oke, demikian ya video series cara konfigurasi multisite di VPS CLI.